Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesempatan untuk terus menuntut ilmu, baik secara formal maupun melalui media seperti video pembelajaran ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik umat manusia beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Tagung Zurwayudi dan dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam ilmu keislaman, khususnya dalam kajian ilmu hadis, yaitu definisi hadis, uraian kandungannya, serta contoh dari masing-masing jenisnya. Mengapa topik ini penting? Karena hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Ia berfungsi sebagai penjelas, perinci, dan penguat terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tanpa pemahaman yang benar terhadap hadis, seseorang bisa saja keliru dalam memahami perintah agama, tata cara ibadah, bahkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mempelajari hadis secara mendalam, termasuk jenis-jenis dan tingkat keabsahannya, merupakan bagian penting dari usaha kita untuk memahami ajaran Islam secara utuh. Dalam video ini, kita akan mempelajari secara sistematis beberapa poin penting. Yang pertama, apa itu hadis? Yang kedua, unsur dalam hadis. Yang ketiga, pengelompokan hadis berdasarkan kualitas dan jumlah periwayat. Yang keempat, contoh praktis dari masing-masing jenis hadis. Saya akan berusaha menjelaskan dengan cara yang sederhana, mudah dipahami dan insya Allah tidak membosankan. Jadi, teman-teman semua diharapkan menyimak dengan baik dari awal hingga akhir video. Jangan lupa juga untuk mencatat poin-poin penting, karena ini akan sangat membantu dalam memahami materi lebih mendalam, baik untuk ujian maupun untuk bekal pemahaman agama dalam kehidupan sehari-hari. Harapan saya, setelah menyimak video ini, teman-teman tidak hanya tahu apa itu hadis, tetapi juga bisa membedakan jenis-jenis hadis, mengetahui contoh-contohnya, serta lebih menghargai betapa berharganya warisan ilmu yang telah disampaikan Rasulullah SAW melalui para perawi hadis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Dan di sini saya akan di slide pertama saya akan menjelaskan tentang definisi hadis. Tentang definisi hadis atau pengantar. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Ia berisi perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup umat Islam. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa hadis merupakan sumber hukum dalam Islam yang berada di posisi kedua setelah Al-Quran. Hadis memuat yang pertama perkataan Nabi Muhammad SAW, apa yang beliau ucapkan dalam berbagai situasi. Yang kedua, perbuatan Nabi Muhammad SAW, apa yang beliau lakukan dan menjadi contoh bagi umat. Yang ketiga, persetujuan Nabi Muhammad SAW, hal-hal yang dilakukan oleh sahabat yang beliau benarkan atau tidak ditolak atau dikoreksi. Hadis dijadikan petunjuk hidup bagi umat Islam karena menggambarkan bagaimana ajaran dalam Al-Quran dijalankan secara nyata oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, hadis membantu menjelaskan, menafsirkan, dan melengkapi ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Dan selanjutnya, di sini lanjutkan tentang pengertian hadis secara bahasa dan istilah. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang secara bahasa. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau kabar. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa dalam arti bahasa atau etimologi, kata hadis berasal dari bahasa Arab, hadis yang artinya perkataan, sesuatu yang diucapkan atau dikatakan, kabar, informasi atau berita yang disampaikan. Jadi sebelum membahas hadis dalam konteks Islam atau sebagai sumber hukum, kalimat ini menjelaskan makna dasar kata hadis dari segi bahasanya saja. Yang kedua di sini adalah secara istilah. Hadis, laporan, perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa dalam pengertian istilah atau terminologi agama, hadis merujuk pada segala sesuatu yang disampaikan atau dilaporkan tentang perkataan Nabi Muhammad SAW atau apa yang beliau ucapkan, perbuatan Nabi Muhammad SAW, apa yang beliau lakukan, dan juga mencakup persetujuan atau ketetapan beliau terhadap suatu tindakan sahabat. Dengan kata lain, hadis adalah catatan atau riwayat yang menjadi acuan umat Islam dalam mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW selain dari Al-Quran. Lanjut, yang ketiga, unsur-unsur hadis, sanad. Unsur-unsur hadis, ini ada tiga, sanad, matan, dan rawi. Yang pertama, sanad. Sanad adalah rangkaian perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa sanad merupakan daftar
atau urutan nama-nama orang atau perawi yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis secara turun-temurun mulai dari Nabi Muhammad SAW hingga ke orang yang mencatat atau meriwayatkannya. Contohnya dari Imam Bukhari, dari Ahmad bin Hanbal, dari Syafi'i, dari sahabat, dari Nabi Muhammad SAW. Sanad penting untuk menilai keaslian dan keabsahan hadis, karena dengan mengetahui siapa saja perawinya, para ulama bisa menilai apakah hadis tersebut bisa dipercaya atau tidak. Yang selanjutnya adalah matan. Matan adalah isi utama atau teks hadis yang disampaikan. Maksud dari kalimat ini bahwa matan merupakan bagian hadis yang berisi isi atau pesan pokok yang ingin disampaikan, yaitu perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan sanad atau jalur perawi, matan adalah isi atau konten hadis itu sendiri. Contoh, sungguhnya amal itu tergantung pada niat. Itulah matan dari hadis tersebut. Jadi matan adalah bagian berisi ajaran atau informasi yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Selanjutnya, rawi, orang-orang yang meriwayatkan hadis dalam sanad. Maksud kalimat ini adalah bahwa rawi adalah individu atau orang yang menjadi bagian dari rantai penyampai hadis atau sanad, yaitu mereka yang mendengar, menghafal, dan menyampaikan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap nama dalam sanad disebut sebagai rawi. Para rawi ini sangat penting karena kejujuran, hafalan, dan ketelitian mereka menentukan apakah hadis tersebut dapat dipercaya atau sahih atau tidak. Contohnya, jika hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari gurunya, lalu dari gurunya lagi, maka setiap orang dalam rantai itu adalah rawi. Lanjut. Di sini klasifikasi hadis berdasarkan kualitas: sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama, sahih. Sahih, hadis yang sanad dan matanya kuat dan terpercaya. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat keaslian dan kebenaran, yaitu sanadnya bersambung, rantai perawi tidak terputus, para rawinya adil dan terpercaya, dikenal jujur dan tidak pernah berdusta. Hafalan dan ketelitian para rawi kuat, tidak sering salah atau lupa, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, tidak ada cacat atau illah dalam sanad atau matannya. Jadi, hadis sahih adalah hadis yang dapat dijadikan pegangan dalam ajaran Islam karena keasliannya sangat kuat. Lanjut, selanjutnya adalah hasan. Hadis yang sanadnya baik tapi kurang kuat dari sahih. Maksud kalimat ini adalah bahwa hadis hasan merupakan hadis yang masih dapat diterima dan dijadikan sebagai dalil hukum Islam, tapi tingkat kekuatannya di bawah hadis sahih. Hadis hasan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sanadnya bersambung seperti hadis sahih. Yang kedua, para rawinya adil, tapi tingkat hafalan atau ketelitiannya tidak sekuat rawi hadis sahih. Tiga, tidak mengandung cacat besar atau pertentangan dengan hadis lain. Kesimpulannya, hadis hasan tetap sah dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan hadis sahih. Ketiga, dhaif, hadis yang terdapat kelemahan pada sanad atau matan. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa hadis dhaif adalah hadis yang lemah karena ada kekurangan atau cacat pada salah satu bagian penting, yaitu yang pertama, sanad, bisa karena perawi yang tidak jujur, hafalan buruk, atau rantai sanad terputus. Yang kedua, matan, bisa karena isinya bertentangan dengan hadis yang lebih kuat atau mengandung kejanggalan. Karena kelemahannya, hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum utama dalam Islam, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti untuk dorongan berbuat baik atau fadilah amal, itu pun dengan syarat ketat. Lanjut. Contoh hadis sahih dan penjelasannya. Di sini hadis sahih ada contohnya adalah hadis sahih Bukhari. Nabi berkata, sesungguhnya amalan tergantung niat. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasannya adalah hadis ini sangat kuat sanadnya dan menjadi dasar hukum niat. Selanjutnya, contoh hadis hasan dan perbedaannya dengan sahih. Hadis hasan di sini contohnya adalah Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Hadis hasan. Perbedaannya, sanad hadis hasan lebih lemah dari sahih, namun masih bisa dipercaya. Selanjutnya, contoh hadis dhaif dan alasan kelemahannya. Contoh hadis dhaif adalah sebuah hadis yang matanya lemah atau ada perawi yang diragukan. Alasan kelemahan, perawi lupa, tertukar, atau putus sanad membuat hadis jadi dhaif. Itu. Lanjut. Di sini akan jelaskan tentang macam-macam hadis berdasarkan sumber. Yang pertama, hadis qudsi. Hadis qudsi perkataan langsung Allah yang disampaikan Nabi. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa hadis qudsi adalah jenis hadis yang isinya berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata beliau sendiri.
bukan seperti Al-Quran yang lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Ciri khas hadis qudsi, yang pertama makna dari Allah, lafaz dari Nabi. Yang kedua tidak dibaca dalam sholat seperti Al-Quran. Yang ketiga tidak masuk dalam mushaf Al-Quran. Yang terakhir disampaikan Nabi dengan kata pengantar seperti Allah berfirman. Contoh pembuka hadis qudsi, Allah telah berfirman, wahai hambaku. Nah, itu contoh hadis qudsi. Selanjutnya hadis marfu, perkataan, perbuatan atau persetujuan Nabi secara langsung. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa hadis marfu adalah hadis yang secara langsung disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau persetujuan Nabi terhadap suatu perbuatan atau yang beliau benarkan secara diam atau ucapan. Jadi hadis marfu adalah riwayat menunjukkan ajaran atau sikap Nabi Muhammad SAW secara langsung, bukan berasal dari sahabat atau tabi'in. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Itu disebut hadis marfu karena langsung berasal dari Nabi. Yang ketiga, hadis mauquf. Hadis mauquf, pernyataan atau tindakan sahabat yang bukan dari Nabi. Maksud kalimat ini adalah bahwa hadis mauquf adalah riwayat yang hanya sampai pada sahabat, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya isi hadis itu berupa perkataan sahabat, tindakan sahabat, atau pendapat sahabat yang tidak disandarkan kepada Nabi. Contoh, seorang sahabat berkata, kami dahulu jika berpuasa tidak berbuka sampai melihat bintang. Ini termasuk hadis mauquf karena hanya sampai pada sahabat, bukan ucapan Nabi. Hadis ini bisa bernilai penting tapi tidak sekuat hadis marfu karena tidak berasal langsung dari Nabi. Lanjut, hadis maktub, kata-kata tabi'in tanpa sanad langsung ke Nabi. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa hadis maktub adalah riwayat yang hanya sampai kepada tabi'in, yaitu generasi setelah para sahabat, bukan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya berisi perkataan, pendapat atau perbuatan seorang tabi'in. Tidak dianggap sebagai hadis Nabi karena tidak memiliki sanad yang bersambung sampai Nabi. Nilainya lebih lemah daripada hadis marfu dan mauquf karena hanya pendapat manusia biasa, meskipun mereka soleh dan dekat dengan sahabat. Contoh, seorang tabi'in seperti Hasan al-Basri berkata, jika seseorang berdusta dalam urusan agama, maka tidak ada kepercayaannya. Ini disebut hadis maktub karena hanya ucapan tabi'in. Lanjut, ini pentingnya memahami klasifikasi hadis dalam Islam. Yang pertama, penentuan hukum, membedakan hadis sahih dan dhaif mempengaruhi hukum syariat. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa dalam menetapkan hukum Islam atau syariat, para ulama harus meneliti kualitas hadis yang dijadikan dasar hukum. Yang pertama, hadis sahih atau kuat dan terpercaya dapat dijadikan dasar hukum, misalnya untuk menetapkan kewajiban, larangan, atau ibadah. Hadis dhaif atau lemah tidak diboleh dijadikan landasan hukum utama karena keasliannya diragukan. Jadi, membedakan antara hadis sahih dan dhaif sangat penting, karena jika hukum ditetapkan berdasarkan hadis yang lemah atau tidak sahih, maka hukum tersebut bisa keliru dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Yang kedua, keaslian ajaran, memastikan yang diamalkan adalah ajaran Nabi yang sahih. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa umat Islam harus mengamalkan ajaran yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW, bukan yang dibuat-buat, direkayasa atau keliru. Untuk itu diperlukan verifikasi keaslian hadis melalui ilmu hadis atau meneliti sanad dan matan, mengutamakan hadis sahih yang terjamin kebenarannya, menghindari hadis dhaif atau palsu atau maudhu yang bisa menyesatkan. Dengan cara ini, ajaran Islam yang diamalkan oleh umat tetap murni dan sesuai dengan contoh dari Nabi SAW tanpa tercampur dengan kesalahan atau kebohongan. Yang ketiga, mencegah kesalahan. Hindari tindakan berdasarkan hadis yang lemah, yang salah tafsir. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa umat Islam harus berhati-hati dalam mengamalkan ajaran agama agar tidak melakukan sesuatu yang keliru karena yang pertama, menggunakan hadis yang lemah atau dhaif yang tidak terjamin kebenarannya. Yang kedua, menafsirkan hadis secara salah, tapi pemahaman yang benar dari para ulama. Jadi jika seseorang beramal berdasarkan hadis lemah atau salah tafsir, maka bisa saja tindakannya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting untuk merujuk para hadis sahih dan pemahaman yang tepat agar tidak terjerumus dalam kesalahan dalam beribadah atau berakhlak. Lanjut, ini kesimpulan. Kesimpulannya, memahami hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis sangat penting sebagai pedoman kedua umat Islam. Memahami jenis dan kualitasnya menjamin praktik ibadah yang benar dan ajaran otentik dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.